Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, sejatinya jasad manusia yang telah dikuburkan akan mengalami kehancuran dimakan usia hingga tersisa tulang sulbi sebagai bibit dibangkitkannya kembali manusia tersebut pada hari kiamat. Hal ini menjadi bukti bahwa manusia berasal dari tanah dan akan kembali pula kepada tanah. Dalam suatu kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Seluruh bagian tubuh anak Adam akan dimakan tanah, kecuali tulang ekor. Darinyalah ia diciptakan, dan dengannyalah ia dirakit kembali." Hadis riwayat Muslim. Kehancuran jasad manusia di dalam kubur juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. "Sungguh kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka, sebab pada kami ada kitab atau catatan yang terpelihara baik." Al-Quran Surat Qaf ayat 4. Meski demikian, terdapat sejumlah keterangan dalam hadis yang menunjukkan bahwa ada sekelompok orang yang dikecualikan dari peristiwa kehancurannya jasad mereka di dalam kubur. Lantas, siapakah kelompok manusia yang jasadnya tidak akan hancur itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Jasad para nabi dan rasul. Kelompok pertama yang disebutkan dalam hadis bahwa jasadnya tidak akan hancur dimakan tanah sampai hari kiamat adalah jasad para nabi dan rasul. Sungguh mereka adalah orang-orang yang mulia dan termuliakan karena mereka adalah wakil-wakil Allah di muka bumi dalam menyebarkan syariat. Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana solawat dari umatnya dapat diperlihatkan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hari Jumat adalah hari yang paling utama untuk kalian. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu juga ia diwafatkan. Pada hari itu terjadi tiupan dan teriakan. Karena itu perbanyaklah solawat kepadaku, karena solawat kalian diperlihatkan kepadaku." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya solawat kami diperlihatkan kepadamu, padahal engkau sudah meninggal?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan tubuh para nabi." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Jasad para penghafal Al-Quran. Seorang hafiz adalah mereka yang menghafalkan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran sehingga terekam dalam kepalanya. Mereka adalah orang yang sangat mulia karena dengan menghafal Al-Quran berarti ia telah menjaga setiap kalam-kalam Allah dalam dirinya. Oleh karena itu Allah memberikan rahmat kepada para penghafal Al-Quran sehingga jasadnya tidak sirna dimakan bumi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika orang yang hafal Al-Quran meninggal, maka Allah memberikan wahyu kepada bumi agar tidak memakan jasadnya. Kemudian bumi berkata, 'Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa memakan jasadnya sementara kalammu ada di dalamnya?' Hadis riwayat Dailami. Bukti nyata pun pernah ditemukan oleh beberapa ilmuwan muslim yang tergabung dalam Islamic Research Foundation International, di mana saat itu Dr. Thoriq Suwaidan mengatakan bahwa pernah terjadi banjir besar di kawasan pemakaman para syuhada perang Uhud. Dengan adanya banjir tersebut membuat banyak makam yang akhirnya terbongkar.
Syekh Muhammad adalah seorang ulama yang dipilih untuk menguburkan kembali jasad para syuhada perang Uhud tersebut. Di antara jenazah yang ia kuburkan kembali adalah Hamzah radhiyallahu anhu. Syekh Muhammad menuturkan, terdapat luka di bagian hidung, telinga, dan perutnya. Dia meletakkan tangannya di atas perutnya. Ia berkata, ketika kami mengangkat tangannya, darah masih mengalir seolah-olah dia meninggal 1 jam yang lalu. Syekh Muhammad berkata bahwa jasad jenazah tersebut masih dalam keadaan utuh dan tidak membusuk bahkan setelah 1400 tahun lamanya. Seorang ilmuwan muslim, Dr. Abdul Hamid Al-Qudoh, juga menjelaskan fenomena ini melalui risetnya. Ia berkata bahwa mikroba juga merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling patuh pada perintahnya, layaknya makhluk Allah lainnya. Sehingga apabila Allah memerintahkan mereka para mikroba untuk tidak mendekati tubuh para syuhada, tentu mereka pasti melakukannya. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai 2 kelompok manusia yang jasadnya tidak akan hancur ditelan bumi hingga hari kiamat. Kedua kelompok manusia yang mendapat karunia dari Allah itu adalah para nabi dan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Mereka mendapatkan keutamaan seperti itu karena kerja kerasnya dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena sesungguhnya orang yang paling cerdas adalah mereka yang mempersiapkan diri untuk hari akhirnya. Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdas?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian, itulah orang yang paling cerdas." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.